Saham rumah sakit terbaik. Siapa raja sebenarnya? Mika, Silo, Hill. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Jalan Uang. Siapa di sini yang percaya bahwa sektor kesehatan, khususnya rumah sakit, adalah sektor yang hampir selalu relevan bagi kebutuhan pokok, apalagi dengan kesadaran masyarakat akan kesehatan yang semakin meningkat. Nah, di bursa saham kita, ada beberapa emiten yang bergerak di bidang rumah sakit ini. Tapi hari ini, kita akan fokus pada 3 nama yang sering jadi perbincangan. Mertania Citrawell Tbk, Mika, Siloam International Hospitals Tbk, Silo, dan Medicaloka Hermina Tbk, Hill. Pertanyaannya, dari ketiga raksasa ini, mana yang sebenarnya paling kuat? Siapa yang layak disebut raja dalam portofolio kita? Di video ini, kita akan bedah tuntas, bukan cuma dari sisi finansial, tapi juga strategi bisnis, ekspansi, dan prospek ke depannya. Mari kita mulai. Oke, mari kita mulai dengan mindset yang benar. Analisis kita akan menggunakan beberapa lensa. 1. Kinerja keuangan. 2. Ekspansi dan pertumbuhan jaringan. 3. Market positioning and brand. Dan 4. Valuasi dan prospek masa depan. Dengan ini, kita bisa lihat gambaran yang lebih utuh. Bagian 1. Profil singkat dan strategi bisnis. Pertama, kenalan singkat dulu dengan ketiga kandidat raja ini. Siloam, Silo, sang pionir, grup rumah sakit swasta terbesar di Indonesia. Brandnya sangat kuat, identik dengan rumah sakit premium bertaraf internasional. Jaringannya luas, dari kota besar sampai sedang. Mereka punya positioning di segmen menengah atas dan punya spesialisasi yang komprehensif. Hermina, Hill. Kalau Silo punya citra global, Hermina punya kekuatan di segmen family healthcare dan women and children center. Mereka sangat kuat di bidang kebidanan, kandungan, dan anak. Strateginya adalah memiliki banyak rumah sakit dengan lokasi strategis di area urban, memberikan kemudahan akses bagi keluarga. Brandnya sangat akrab di telinga para orang tua. Mertania, ini adalah pemain yang agak berbeda. Mika, lewat brand utama Columbia Asia, awalnya berfokus pada pasar ekspatriat dan menengah ke atas, dengan model rumah sakit efisien. Setelah akuisisi oleh grup Mertania, mereka terus bertransformasi dan berintegrasi. Mereka punya pendekatan yang sedikit lebih niche di awal, namun kini juga memperluas jangkauannya. Jadi dari sini kita lihat, Silo dan Hill punya positioning yang sangat jelas dan berbeda. Silo, premium and komprehensif. Hill, keluarga, ibu and anak. Mika, transformasi dengan warisan model efisien. Bagian 2, bedah kinerja keuangan. Data bisa pakai laporan tahunan terakhir. Sekarang, kita masuk ke dapur utamanya, laporan keuangan. Ambil data tahunan terbaru. Ingat, kita bandingkan apples to apples ya. 1. Pendapatan revenue. Dari sisi pendapatan, biasanya Silo masih yang terbesar karena skalanya. Diikuti oleh Hill, yang juga memiliki pendapatan sangat solid dan tumbuh konsisten. Mika mungkin secara nominal belum sebesar keduanya. Tapi yang penting, kita lihat pertumbuhannya. Apakah Mika yang lebih kecil justru tumbuh lebih cepat? Atau Hill yang sudah besar, tetap bisa pertahankan growth tinggi? 2. Profitabilitas margin laba bersih and EBITDA. Ini krusial. Sebesar apapun pendapatan, kalau tidak menghasilkan laba yang sehat, percuma. Kita lihat net profit margin. Mana yang paling efisien mengubah pendapatan jadi laba? Apakah rumah sakit premium, Silo, marginnya lebih tinggi? Atau model efisien, Mika, Hill justru lebih rajin? Juga lihat EBITDA margin untuk melihat profitabilitas operasional inti sebelum faktor bunga dan pajak. Ini menunjukkan efisiensi operasional bisnis rumah sakitnya. 3. Debt to equity ratio, rasio hutang. Untuk bisnis ekspansif seperti rumah sakit, punya hutang itu wajar. Tapi seberapa sehat? DER memberitahu kita seberapa besar mereka berinvestasi dengan modal sendiri versus pinjaman.
DER yang terlalu tinggi bisa berisiko jika suku bunga naik. Mana yang lebih agresif ekspansinya dengan hutang? Mana yang lebih konservatif? 4. Jumlah pasien and bed occupancy rate. BOR, tingkat hunian tempat tidur. Ini adalah indikator operasional yang vital. BOR yang tinggi, misal di atas 70-80%, menunjukkan rumah sakit yang padat dan permintaan tinggi. Tapi, BOR yang terlalu tinggi mendekati 100% bisa jadi pertanda kapasitas sudah mepet. Data jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan juga menunjukkan kekuatan brand dan kepercayaan masyarakat. Dari data keuangan ini, kita mulai bisa melihat pola. Misalnya, Silo raksasa dengan margin stabil, Heal tumbuh konsisten dengan BOR tinggi, atau Mika sedang dalam fase transformasi dengan growth menarik. Catat poin-poin ini. Bagian 3, ekspansi dan prospek masa depan. Nah, investasi adalah taruhan masa depan. Jadi bagaimana rencana mereka berkembang? Silo, ekspansinya sudah sangat matang. Fokusnya mungkin pada optimisasi rumah sakit yang ada, menambah layanan spesialis, dan mungkin ekspansi ke daerah yang masih belum terjangkau. Mereka juga punya potensi besar dari penanganan pasien asing/medical tourism. Heal masih sangat agresif dalam ekspansi fisik, membangun rumah sakit baru di daerah penyangga kota besar atau kota berkembang. Target pasarnya, keluarga, masih sangat luas. Prospeknya terkait langsung dengan tingkat kelahiran dan kesadaran kesehatan keluarga kelas menengah. Mika, pasca transformasi, mereka punya ruang untuk menaikkan efisiensi dan integrasi jaringan. Ekspansi mungkin lebih selektif atau melalui akuisisi. Mereka punya peluang untuk mengambil pangsa pasar di segmen menengah yang mungkin menginginkan layanan berkualitas dengan model yang efisien. Faktor lain adalah digitalisasi. Telemedicine, aplikasi, rekam medis elektronik. Mana yang paling inovatif dalam adaptasi teknologi kesehatan? Ini bisa jadi game changer untuk customer loyalty dan efisiensi. Bagian 4, valuasi dan kesimpulan. Setelah lihat fundamental, kita sentuh sedikit valuasi. Kita lihat sekilas price to earnings ratio, PER mereka. Saham mana yang PER-nya lebih tinggi? Mungkin karena pasar menghargai growth prospeknya yang lebih baik. Mana yang PER-nya lebih rendah? Bisa jadi karena diskon, atau memang prospeknya dinilai lebih lambat. Tapi ingat, PER yang murah belum tentu baik, dan PER mahal belum tentu buruk. Itu kembali ke potensi pertumbuhan tadi. Jadi siapa rajanya? Jawabannya tergantung profil investasi kamu. Jika kamu investor yang cari stabilitas dan market leader dengan skalanya, Silo mungkin jawabannya. Seperti raja yang telah mantap di tahtanya. Jika kamu percaya pada pertumbuhan konsisten dan ceruk pasar keluarga yang masih luas, Heal adalah kontender yang sangat kuat. Seperti pangeran yang energik dan punya wilayah sendiri yang subur. Jika kamu punya appetite untuk risiko yang lebih tinggi dengan potensi gain dari proses turnaround dan efisiensi, Mika bisa jadi pilihan untuk dipantau. Seperti bangsawan yang sedang membangun kembali kekuatannya. Penutup. Jadi, tidak ada jawaban mutlak. Yang ada adalah mana yang paling cocok dengan strategi, horizon waktu, dan risk appetite kamu. Ketiganya adalah perusahaan bagus di sektor yang prospektif. Yang paling penting, dari analisis ini, kamu sekarang punya framework untuk menilai sendiri. Jangan stop di sini. Buka laporan tahunannya, baca berita terkini, pantau perkembangan ekspansi mereka. Menurut kamu, siapa raja saham rumah sakit versi kamu? Mika, Silo, atau Heal? Dan yang paling penting, alasannya apa? Ayo kita diskusi sehat. Jika video ini bermanfaat, bantu channel ini berkembang dengan cara tekan tombol like dan subscribe channel ini. Share ke teman-teman investor kamu, agar tidak ketinggalan analisis sektoral lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.